rambut Yesus hitam atau putih lanjut usia? Loh, Loh, kamu kok nanya ke situ Kak kamu ya? loh katanya yang lanjut usianya pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Pertanyaan saya, bulu domba warna apa? Maksudmu kulitnya seperti bulu domba? Pasti kamu ngarah ke sana kan? Rambutnya loh, masa nggak baca sih kak? Meninggal nyamuknya itu ditamparkan ya. Tadi kan suara nyamuk tadi nyiung, kok terpatuk. Meninggal nyamuknya. Kuat pula dia pukul yang empuk gitu kan. Kuat pula dia buka puk gitu kan. Kasian kali ya. Kasian kali nyamuk itu nggak tahu apa-apa. Meninggal dibikinnya. Mati. Kalau binatang mati, jangan meninggal. Enggak itulah. Diskusinya masih Nora yang jadi korban nyamuk. Nyamuk jadi korban. Nggak tahu apa-apa nyamuknya loh. Jadi gimana Kak Healthy? Katanya rupa Yesus itu adalah rupa Bapa. Agar manusia bagaimana biar bisa melihat Sekarang Bapa? topikmu itu apa sebenarnya topik pembahasanmu itu? Loh, Tentang rambutnya topiknya? bukan. Tadi kan pernyataan dari Kak Healthy. Tentang babinya? Tentang apanya topikmu sekarang? Kita sekarang membahas apa ini sekarang ini? Ya makanya dengarkan saya dulu Kak. Enggak, topik pula dulu. Topik Iya, Kak pembahasan Healthy tentang dengarkan apa? saya dulu. Iya, dengarkan saya dulu. Enggak, kau jangan lari ke sana. Topikmu dulu, topik Iya, tentang ini saya apa? mau ngomong bagaimana. Tadi kan Kak Healthy ngomong, agar manusia biar bisa melihat rupa Bapa, makanya datang Yesus. Makanya dikatakan Ya. Yesus bisa Tuhan, bisa manusia. Bagaimana bentuk rupa Bapa, begitulah bentuk rupa Yesus. Bagaimana bentuk rupa Yesus, begitulah rupa Bapa, betul kan? Rupa itu, Kak, tidak mencangkup dengan tubuh kita ini semua. Rupa itu tadi bisa saya tanya, dibilang kalau sifatnya. Yesus hidungnya mancung, sabar dulu Kak. Yesus hidungnya mancung, Kak Healthy jawabnya apa? Ya, Bapak hidungnya mancung. Wah. Yesus punya mulut, Bapak punya mulut. Ya. Nah, sementara di dalam Daniel 7 nomor 9, itu penglihatan bahwa yang lanjut usia ini pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini lanjut usia, berarti yang udah tua. Apakah Yesus juga seperti itu? Oh. Siap-siap kamu. Siap-siap kamu. Siap-siap kamu. Enggak. Apakah Yesus seperti itu, Kak? Kenapa kamu selalu membahas Yesus? Mulai panik kan? Mulai panik. Kalau dia nggak mampu menjawab inilah. Iya, katanya rupa Yesus sama seperti dengan rupa Bapa. Nah, sementara penglihatan di sini, rupa Bapa itu lanjut usia. Kemananya itu? Dia pukul nyamuk apa pukul dirinya itu? Kok mati dia itu? Aduh. Gimana tuh? Pelan-pelan itu Nora. Ditimbang-timbang dulu, disayang-sayang. Gak ada lagi hiburan. Wah, saja Nora ini. Udah tahu sulit kali Ada itu, ada Lina Wijaya juga di bawah. Gimana tuh Bang Ben? Aku hanya membacakan data loh. Turut berduka cita. Ditimbang-timbang dulu itu Nora. Ditimbang-timbang, dibelah-belah, disayang-sayang, cabut Kan dia. Nora langsung pegang dibanting. Cemana Nora ini? Aku nggak jadi. Mau tidur malah kabur. Aduh. Udah berduka cita. Dia punya apa? Nyamuknya. Dia pun berduka cita. Apalah kalian ini bahas-bahas Yesus. Lah dari tadi dia nyambung kan waktu membahas. Udah mentok dia tadi. Oke, kita sapa si good apa ini? Good real.
Goodril, selamat bergabung Goodril. Goodril. Halo Goodril. Kan orang terkencing. Halo Selamat Goodril. bergabung Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Islam? Goodril. Assalamualaikum Bang. Selamat. Ya, waalaikumsalam. Silakan, apa yang mau disampaikan Bang Goodril? Silakan. Kenapa bang? Abang mau lanjut usia, rambutnya putih, duduk di atas roda, kursi roda. Ya, dinaikkan lagi moderator yang lainnya. Ya, buat teman-teman ya, ini informasi ya, iklan buat teman-teman yang ingin umroh bareng Bang Zuma dan para apologet Islam ya, di bulan Juli nanti 2026 umroh VIP boleh DM Bang Faruk teman-teman ya. Biaya umroh itu di angka 41 juta lebih teman-teman, VIP ya. Nanti hotelnya itu dekat sama Masjidil Haram ya. Terus di pembayaran boleh dilakukan dicicil sampai dengan hari keberangkatan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya duitnya nanti di bulan 5 boleh daftar sekarang dengan memberikan dana DP-nya, nanti pelunasan bisa dilakukan ketika di waktu mau berangkat nanti di bulan 7-nya nanti teman-teman ya. Yang mau umroh bareng Bang Zuma dan para apologet Islam, nanti yang hadir insya Allah ikut umroh itu ada 6 orang apologet Islam, boleh DM Bang Faruk teman-teman ya. Ini kesempatan buat kita semua ya, bagi teman-teman yang dimudahkan Allah rezekinya, silakan DM Bang Faruk jika memang ingin umroh nantinya di bulan 7. Oh, bukannya Bang Zuma di bulan 1? Bulan 7 Enggak jadi bulan 1? berangkat? Enggak, bulan 7 katanya. Terus putus. Ya ayah, gadis. Apologetnya siapa aja? Ini apologetnya Bang Zuma, 5 orang lain itu kurang tahu siapa ya, siapa orang 5 orang berikutnya. Kalau kalian mau Bang Faruk juga ikut serta dengan kalian, ya kalian daftarlah. Daftar 1 orang, aku daftar gitu loh. Tapi kalau boleh di antara 5 orang itu Bang Faruknya ada gitu. Nah, kalau kalian mengatakan begitu, kalian nggak perlu bayarin Bang Faruk. Ya insya Allah nanti pihak travel yang berangkatkan Bang Faruk juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya seputar tentang umroh? Oke, kita sapa ini. Ayah gadis, selamat bergabung Ayah gadis. Assalamualaikum. Ayah gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, mau umroh Bang? Enggak. Dengarkan aja. Ya, ada mau disampaikan Bang? Enggak ada yang pandangan yang bagus saja. Bagus ceritanya itu. Siap, Bangku, siap. Oke, izin turun dulu Bang ya, Bang Ya, oke. Ayah ya. Oke, makasih ya. Bangku, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar informasi lagi teman-teman ya, hari ini Sal Pasar Ibu melaksanakan pernikahan teman-teman ya. Mari sama-sama kita doakan yang terbaik buat rumah tangga beliau. Ya, semoga dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah, didekatkan Allah rezekinya berupa anak soleh dan soleha, dijauhkan dari fitnah rumah tangga dalam segala bentuk fitnah ya. Semoga rumah tangga beliau itu adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar iman dan takwa, sehingga sisal sebagai imam nanti dalam rumah tangganya itu, dalam sebagai kepala rumah tangga dan juga imam di rumah tangganya itu, bisa membawa istri dan juga anak-anaknya menuju jannahnya Allah dan menjauhkan dirinya, istri dan juga anak-anak keturunannya dari an-nar itu sendiri. Bagi yang ingin beramplop silakan di DM beliaunya ya, atau sama Ito Faruk pun, jadi nanti Ito Faruk yang sampaikan bagi yang ingin memberikan hadiah. Ya. Dan yang mau memberikan, memungkinkan, oh Bang Faruk aku nggak punya nggak ada saldo nih untuk amplop, ya silakan diberi, sampaikan tupaknya melalui gift-giftnya diarahkan ke Sisal Pasar Ibu teman-teman ya. Ya, buat parsubang boleh masuk dari belakang parsubangnya, bisa disampaikan juga ya apanya. Ya, ada juga bagian Naso Margota.
Nasu Margota itu, Nasu Margota. Untuk yang nasu margota, baik nasu margota maupun margota lompat dulu ke parit ya. Ya, dan ini ada yang di dalam Margota. Margota nih, yang di bawah Margota. Nah lihatlah. Aduh, gila. Nggak apa. Nyambung ini tuh, kan nyambung. Susah itu. Susah itu. Iyalah, itu Susah lagi sekarang paling. cari babi loh. Babi jenis kayak gini susah. Sekarang Babi babi jenis kayak sekarang gini keren-keren jarang ya. makan. Nora, Waalaikumsalam. babi sekarang keren-keren ya Nora ya, babi sekarang ya. Bisa mainan Susah, hati ya babi Bang sekarang. Ben. Susah, gimana? Halo, babi. Kalau kita orang Kristen tidak suka marah-marah ya, saudara. Ya, udah baik kan itu? Babi kayak begini langka itu. Sangat langka. Iya, saudara. Aku juga tidak mau menghakimi kita ya, sebab kiamat sudah dekat ya. Saya tahu itu. Bukan kiamat sedekat. Ya, saudara. Kalau kita mau berdiskusi dengan baik saja, saudara. Oke, kan babinya waras kan itu? Udah aku bilang. Ya. Jadi tidak semua babi akan Ya. menunjukkan kebabiannya. Silakan. Ya, Hmm. ya. Kalau saudara tipu saya, berarti saya nggak lanjutkan Rumin ya, Sumin ya. Oh, ya oke, silakan. Ya, Saya silakan. bertanya ke Ibu Nora, apakah Oke, di Al-Quran silakan dengan Alkitab Lambena. sama enggak? Mau bertanya apa, Dek? Saya bertanya Al-Quran dengan Alkitab sama enggak? Al-Quran, Alkitab itu adalah Al-Quran. Sabar. Nih, Coba saudara. Hah? Saudara kok baca ini? Baca apa? Apa sih? Ini baca Al-Quran ke Alkitab, saudara? Itu siapa yang buat Alkitab buku itu kau jadi nama lain dari Alkitab? Al-Quran gitu loh maksud Nora. Alkitab Berarti itu nama sama. lain dari Al-Quran. Ya. Oh, berarti sama gitu ya ceritanya dalam Oh Alkitab. enggak, kalau Bibel kau itu bukan Alkitab. Ini Alkitab ini baca, Itu coba. Biblos kau itu karangan wartawan. AALKITAB Alkitab. Silakan. Gimana? Sudah waras ya? Ya, kalau udah waras bagus, kita berdiskusi dengan baik ya. Berarti sama ya Alkitab dengan Sekarang saya Al-Quran. tanya, Alkitab itu berasal dari kata apa? Dari Israel. Dari kata Israel. Tapi, Aduh, tapi awak. agak lari. Anda udah tahu kata Indonesia, ya Indonesia saja, saudara. Kenapa mau bertanya? Kitab itu apa artinya? Kitab itu adalah firman Tuhan, saudara. Perkataan Tuhan. Awak mati. Al itu apa artinya, Dek? Ngawur. Al itu apa artinya, Dek? Suaranya putus-putus, Ibu Nora. Jaringannya kurang bagus. Oke. Al itu apa artinya, Dek? Ibu Nora, jaringannya kurang bagus, Ibu Nora. Giliran Al Jelas, jadinya jelas kurang kok bagus. suaranya. Suara Kak Nora jelas kok. Oh, udah jelas ya. Oke, baik. Dia udah tahan ini, maulah. Mau lah. Saudaranya disakiti. Stres. Sekarang saya tanya, Lambe, Al itu artinya apa, Dek? Al. Hmm. Alkitab. Al itu apa Ya, artinya? Alkitab. Ya, Alkitab. Ya, apa artinya? Ya, Alkitab. Al itu apa artinya? Al, kalau mau dibilang Aldi ada. Kalau mau bilang Aldo ada. Itu nama-nama manusia. Ada Aldi, ada Aldo, ada Alda, Alkitab. kan? Iya. Ada Alma. Ya, Alkitab Apa adalah lagi? perkataan Tuhannya. Ada Al dulu. Astagfirullahaladzim. Alkitab, Allah lihat kita. Kita Allah lihat Ya, kita itu. bagus sekali karangannya ya. Itu perkataan Tuhan ya.
Ya, saudara Nora bagaimana Saya tunjukkan saudara? ya, saya tunjukkan sama kau deh. Ya, Wara? Ya, saya tunjukkan Ya. sama kau deh. Coba kau baca ini ya. Ya. Alkitab Arti artinya buku atau kitab kitab suci suci. Kristen. Ya, yang secara Ya. etimologis berasal dari bahasa Ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu. Oh, bahasa Arab ya, bagus. Betul sekali bahasa Arab. Nah, Lanjut, lanjut, kata lanjut. ini juga Itu, ya, ya. berasal dari bahasa Yunani, artinya Ya. Biblia. Biblia. Jadi bukan Alkitab kalian, kalian adalah Ya, berarti di Biblia Indonesia yang kitab. Kalau di Iya. Yunani itu Biblia. Biblia. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Perjanjian Baru menggunakan bahasa apa, Dek? Ya, perjanjian baru itu adalah jalan Kristus ya. Pakai bahasa Indonesia juga. Yunani. Perjanjian Baru menggunakan bahasa apa, Dek, originalnya? Bahasa Indonesia. Coba saudaraku baca perjanjian baru bahasa mana? Yunani, memang bahasa gak Arab. nyambung ya. Betul yang dibilang itu Faruk. Ya, oke kalau nggak nyambung. Bahasa Coba kita lihat. Indonesia yang diterjemahkan Elai itu dari bahasa apa, Dek? Kau baca ini, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Itu bahasa Arab atau bahasa apa ini? Makasih ya, Dek. Makasih Bang Faruk. Waktu dia tidak banyak di sini gitu, ya. Jadi kita harus memberikan apa dia ya, sedikit wejangan gitu. Aduh. Ya, Buaton. Selamat siang. Siang, agama apa, Dek? Kristen. Oh ya, oke. Bisa open cam, Dek? Bisa. Silakan open cam, Bang. Iya, Biar masa- Abang bisa bertanya. Silakan open cam biar bisa bertanya. Adek, mainnya di luar, Adek. Adek, jangan main di kamar. Ya, silakan open cam, Bang. Bang Buaton. Saya udah kirim permintaan itu tuh. Oke. Izin ya, Ante. Ini aja bareng sama Nora. Oke. Ya, masalahnya Kenapa nih? Oke. Ya, silakan. Bang Buaton mau bertanya, silakan. Sini nanti itu Faruk dan Ben menjawab. pertanyaannya kan bahasa Alkitab itu kan kok bisa bisa dipermasalahkan masalah bahasanya. Iya, Bang. Yang namanya kitab suci itu kan harus original, Bang. Harus ori kan, Bang. Kitab suci nggak mungkin kitab suci itu KW, Iya. Bang. Ya. Jadi contoh, kitab tanah, kitabnya orang Yahudi. Itu bukan menggunakan bahasa Indonesia, Bang. Mereka menggunakan bahasa Ibrani. Al-Quran, apakah menggunakan bahasa Indonesia? Tidak, Bang. Menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang kalau memang Yesus menerima firman dari Tuhannya, itu menggunakan bahasa apa, Bang? Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Ya, bahasa Yunani kan kalau Tuhan itu kan nggak perlu bahasa dia tahu semua. Bukan, Bang. Yesus kan menerima firman, Bang. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Nah, ketika Yesus menyampaikan firman kepada murid-muridnya, menggunakan bahasa apa, Bang? Emangnya muridnya menggunakan bahasa Yunani? Ya kan Yesus kan waktu pada saat itu kan dia bahasa di situlah. Kalau Ya, bahasa di situ dimanapun bahasa kita apa, Bang? berada, Ya, bahasa apa, Bang? ya bahasa Yunani. Oh, Maksudku kalau semua suku, semua bangsa kan masalah bahasa itu kan nggak perlu dipertanyakan. Kalau oh, lucu, Abang. Ketika Abang berada di Jawa, Abang ketemu dengan satu suku. Apakah Abang menggunakan bahasa Jawa, Bang? Karena Abang di Jawa. nggak masuk itu kan Tuhan itu kan maha tahu. Dia Enggak, tahu bukan soal segala Tuhan Maha bahasa. Tahu, Bang. Allah itu, Tuhan itu berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu menggunakan bahasa kaumnya, Bang. Iya, Masa Yesus
Yesus orang Yahudi menggunakan bahasa Aramaik, rumpun semetik dengan bahasa Ibrani, terus jadi dia berbahasa Yunani. Lucu abang ini, gimana sih abang? Masalahnya kan kalau kami Kristen nggak perlu bahasa apa gitu. Yang penting di terjemahan itu udah ada. Pergi ke Jawa ada bahasa terjemahan bahasa Alkitab bahasa Jawa. Jadi kalau abang pergi ke luar negeri berbahasa Inggris? Ada juga bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris. Nah, sekarang ketika kalian memakai Alkitab bahasa Inggris, yang kalian baca bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesia? Nengok daerahnya. Sampai itu kan udah terjemahannya. Makanya saya bilang, kalau kalian ini hanya mengimani terjemahan, Bang. Bukan original. Jadi mana keaslian kitab kalian kalau nggak ada originalnya, Bang? Boleh masuk dikit, Kalau- Nora? Ya silakan, Bang. Bang, kalau misalnya Ya. terjemahannya salah, gimana? Nggak tahu juga kalau masalah terjemahannya itu udah Nah, kan. dikonfirmasi. Gimana aja? Kalau terjemahannya penting- salah gimana? Imani. Meskipun Alkitab salah itu kan nggak terjemahan. malah mengapakan istilahnya. Iman itu yang penting. Kalau Alkitab itu Iya, meskipun terjemahannya salah, iman Anda bersandaskan pada terjemahan yang salah, imani gitu. itu kan udah singin tahu udah udah Iya, kalau dikonfirmasi. terjemahannya salah, terus iman Anda bersandaskan Memang ada juga pada yang salah. Contohnya di bahasa Inggris, contohnya Tuhan nih, Yahye. Jadi Yahya di itu siapa? Indonesia Yahya itu, Bang. Tuhan. Yahya itu siapa? Bang Yahya itu, Bang. Beda-beda. Lebih Aduh. Lambe. Ya, boleh dikasih. Bang, bahasa Inggrisnya Tuhan itu God, Bang. Kok Yahye? Jadi Bang, jahe itu coba awaskan lari ke dulu jahe, yang di Bang. atas abang tuh. Coba dipatahkan dulu tuh tangkainya tuh, Bang. Mengganggu kali ku tengok, Bang. Jadi agak tersangkut otak abang. Bang. Ini apa? Tangki jeru ini jeru. Oh, abang ada di beras tagi ya? Enggak di apa? Di Siantar ini ya jeru. Wih, satu kotamu itu, Siantar. Kebun jeru. Coba Bang, coba ya begini Bang. Kalau terjemahan itu salah, apakah tetap mengimani aja gitu, walaupun salah? Ya kalau macam kami ini mana tahu kami. Oh, Ya, intinya itu Yesus dari Tuhan sananya, ya? kan? Intinya Yesus Tuhan Ya, ya? intinya Yesus Tuhan. Iya. Karena tapi cobalah dulu berdebat sama Bang Edis. Jijik aku. Bang, Ya. Bang, sekarang begini ya Bang ya. Nah, ini Bang. Coba karena Abang nggak ada kitab ya. Sini, ini saya bacakan Bang. Saya bacakan aja lah. Ya. Yohanes 19. Ini. Ya. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Oke. Tunggu dulu. Yohanes 19 nomor 22. Nomor 23. Udah, saya baca ya. ya. Sesudah Ya, baca. prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Coba Bang, bayangkan jubah Yesus diambil, pakaiannya semua diambil. Nah, keadaan Yesus sekarang di situ adalah keadaan telanjang. Pertanyaannya, apakah yang namanya telanjang itu Tuhan? Apakah Tuhan itu telanjang? Itu kan kedagingan manusia. Nah, kalau Bang Buaton
berada di situ hanya menggunakan kolor, kira-kira Bang Buaton malu apa enggak? Ya malu lah. Nah, tapi kalau Tuhan yang telanjang, kira-kira Bang Buaton malu nggak punya Tuhan telanjang? Maksud saya manusianya itu. Dia kan Saya tahu itu manusia. udah di dunia. Pertanyaan saya. Iya, dia bukan manusia. Ya, pertanyaan saya, manusia yang telanjang ini Abang Buaton Tuhan kan atau tidak? Ya, Tuhan. Nah, malu tidak punya Tuhan yang telanjang? Memang malu, tapi kan kemanusiaannya ya. Namanya manusia ya malu lah. Malu pura rupanya punya Tuhan telanjang abang ya. Ini saya bilang, apapun ya, mau Yesus kan Tuhan kita buat ya, mau Tuhan itu telanjang, Tuhan ditampar, Tuhan dicambuk, Tuhan ditombak, intinya bagaimanapun kalian akan, mana dia? Malu lah dia Nora, sudah malu dia. Turun dia, turun. Malu dia, malu. Malu. Aku kan nggak salah lagi kan Bang Ben? Nggak salah kan? Iyalah, kan kita coba men-trigger rasionalitasnya atau sehatnya. Aduh. Halo Mbak Riyandi. Selamat malam para pemirsa semua, para pendengar Baki. Aduh, kena aku. Itu aku Selamat kan malam ya Pak. tuh. Bang Faruk. Iya, Riyandi, Islam Kristen. Mana orangnya? Ya, Islam Kristen, Riyandi. Udah mana Riyandinya? Mana Udah gak ada, Bang Faruk, berpulang dia ke rumah tadi sudah. Ini dia mau ngomong sama Bang Faruk. Mau ngomong sama Bang siapa? Tadi kau bilang mau ngomong Siapa? sama Bang Faruk. Adik ipar abang lah sih. Tadi adik bilang mau ngomong sama Bang Faruk. Open cam lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Faruk dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open cam lah, open cam. Biar teman-teman juga bisa menyaksikan dan bergabung dengan kebahagiaan kalian kan. Berbagi kebahagiaan juga. Biar teman-teman yang nonton juga bisa merasakan kebahagiaan kalian gitu loh. Silakan. Wow, amazing. Kan kalian udah satu kamar ya? Oh my god. Apa? Oh my god. Belum, masih mau belum. Oh my god. Di sini banyak orang. Nanti mau ke depan. Satu kamar pun udah boleh lah, tadi pagi orang udah angkat. Iya. Iya. Udah jam Udah double angkat tadi lagi pagi. ya. Ya silakan, apa yang mau disampaikan? Direm ya. Apa? Siapa namamu? Siapa Namanya istrimu? disclaimer Bang Faruk. Namanya Kenapa disclaimer. dulu namanya? Maria Ini Oh, Magdalena. disclaimer. Maria Magdalena. Ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya. Apa yang mau disampaikan sama Kenapa Bang muka Faruk? kau Sal? Muak nengok muka kau, hidung besar. Nggak boleh lah Kak Nora, sikit aja deh, sikit aja. Nah, dah. Adik lah bilang kok Mas tanya adik mau ngomong, adik bilang. Bang Faruk apa kabarnya, sehat gini-gini apa kek? Bang Faruk apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Si Alhamdulillah. Tolha Kantongnya aja, aja nggak Tolha yang sehat. tadi. Si Kantongnya Tolha aja tadi nggak pagi berak-berak si Tolha. Kantongnya aja nggak sehat itu. Ya, Sal, tupak aku nyusul ya, Sal. Sal, tupak aku nyusul, tunggu WD, aku tunggu WD. Kau Nora, Ya gini. kau udah kau kasih tupakmu sama siapa sih? Belum, aku tunggu gajian ya, Dek. Tunggu
tunggu gajian. Jangan, Bang Faru Kak Nora nggak usah. Enggak apa-apa, tunggu gajian ya, Dek. Nanti saya WA Ito Faru. Tunggu gajian ya, insya Allah Bang, ada rezeki. Insya cuman Allah. bilang lah, Bagi tema- yang mau di- kasih tupak, kasih kado sama si Sal, silakan ya di DM ya. Dia mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir sampai maut yang memisahkan, sampai ke jalannya Allah. Alhamdulillah kemarin saya tanya si Sal mau berpoligami, alhamdulillah si Sal jawab mau kalau dia sanggup. Ini aja. Tupak itu amplop teman-teman. Tupak Ya, itu amplop undangan. Ya, jadi bagi Amplop teman-teman online. Kalau di Jawa tuh artinya naik. naik. Iya, nanti kan kamu ditupak, ya kan? Tahu apa kan? Enggak iya, enggak. Kau jangan suka gitu itu. Kayak lain pula kau. Ya, jangan salah ngomong sama si Nora. Dipiring nanti ya. Gosengan ya nih lah sama orang. Jalan Ya. aja lah. Silakan di DM ya, silakan di DM Ito Faruk. Di DM Sesal. Tapi kalau misalnya mau lewat dari Ito Faruk pun nggak apa-apa. Kalau yang udah ada tahu nomor rekening Ito Faruk, nanti disampaikan. Dari Bang Faru juga nggak apa-apa. Dari Bang Faru bisa lagi nih kan. Ini untuk Bang Sal 20.000, dari Bang sama Bang Faru 30.000 nggak apa-apa itu. Itu sama-sama bagi rezeki namanya. Gigi kau. Kali. Bisa kan? Ini ada 50.000. Nanti buat itu apanya tandanya? Untuk sisa 25.000, untuk Bang Faru 25.000. Nah, bagi dua kan gini. Atau mungkin gini Sal. Atau mungkin gini Sal. Karena adanya cuma 50.000, jadi tolong dikasihkan Sal 100.000, tambahin lagi Bang Faruk 50.000-nya, gitu boleh juga ya Sal ya? Iya. Boleh itu. Kalau kayak begitu sampai 10 orang tekor juga dia 500.000. Ini Kak Nora kan cicil-cicil bisa Kak Nora. Bisa. Ini kan 1.000 orang penonton, 20.000 aja. Bisa kami beli jajan sama Bang Faruk kali 20.000. Gila, bisnis pula kalian ya. Kampret. Iya. Bisnis Ya rugi. pula. Cuma 20.000. Cuma 20.000 rugi. Datang mama tuh, tengok. Halo nomor. Si Nora. Bagaimana nomor? Kapan kita diskusi Langsung lah Kak nomor? Nora, biar ingat Kak Nora on cam. Oke. On cam dulu ke Ito Nora. Kau kata Namboru nih di tempat Namboru tinggal udah viral kau katanya. Cantik kan Nah ini, nomor? Cantik. ini si Nora Namboru ini si Nora. Marahin aja Namboru. Gimana Mak? Kalau buka komalan yang udah bisa apa? Oh nampak berarti ini si Nora ini udah ceritain lah nih ya. Tuh di gini-gini kan di kampung tuh. Enggak, udah buka kayak gitu. Bukan kayak orang lain sama prinsip sama mama. Oh, Itu baik ya si Nora ini. apapun lah agama manusia itu yang penting. Aku kasih tunjuk dulu mama ya. Inilah bedanya Nomboru. Tapi masalahnya Nomboru mamaku udah Islam, udah masuk Islam dia. Mana mama? Mana Opung? Opung mana? Mama ini juga ada, mama ada tua sepuh kali, lebih sepuh dari mama. Dulu ngeyelnya lebih ngeyel daripada mama. Itu aja, nggak perlu Nomor ini mama. itu. Tapi Nomboru mamaku udah Islam. Mampus. Adu lah, adu. Kalau masalah yang masuk ke situ itu apa seizinnya masing-masing. Hati Kak Nora, Hati kita yang masing-masing ke Iya. situ. Tapi kalau sudah terima kebenaran jangan dilamakan Nomboru, ya kan Mak? Maksudnya gini, kita mengenal nih, oh Islam itu begini, oh ternyata di gini, lihat itu. Aku manggil apalah sama mama Kak Nora? Manggil Eda. Panggil Nantulang lah. Nantulang lah. Ya, Nanti Nomboru. gak enak kita Kak Nora. Aduh mama teh di bawah tuh ada aja mulutnya. Nah,
Ya, mudah-mudahan Nomboru dapat hidayah ya, Nomboru ya. Amin. Amin. Nah, gitu amin. Bentar, aku ada tamu ya. Pergi sana, jumpai tamumu. Kalau Amang Boru masih hidup ya, Nomboru? Amang Boru masih hidup? Apa? Amang Boru? Masih. Mama mau tanya, Pak. Iya, dia bikin buatkan dulu. Bapak mau minum kopi. Lupa ingatannya. Lupa ingatannya. Kata Mama Nora sakit. Iya. Mama saya bawa ke sini dari Padang. Biar saya yang ngurus saja. Iya, hatinya udah ke situ. Jadi kalau kita kan belum. Masih saja dulu. Kak, kita kan rasakannya. Biar kita biasa-biasakan aja dulu. Iya, memang butuh waktu Nomboru. Makanya jangan terburu-buru. Terburu-buru nanti jadi celaka. Enggak lama. Di Islam ada celaka mama ini. Yang celaka itu kita nggak tahu kapan kita wafatnya, itu kapan kita meninggalnya. Sementara dalam ini dijelaskan gini orang Islam itu akan gini gitulah. Mama buat kopi lah. Mama kan udah kau tuang ke gelas itu, udah bikin tadi kopinya. Udah lama bapak itu, bapak yang minta kopi. Mama belum. Kukira bikin kopi kau katanya mama tadi. Kopi aja sama kau aku bilang. Ya, mudah-mudahan ya. Amang Boru dengan Nomboru cepat mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan dilama-lamakan agar bersama-sama dengan Sisal nanti di jananya Allah. Amin. Jangan minum kopi rohani, Mak. Ya, Tito Faruk silakan. Dia diam. Itulah Pak. Biasanya Itu gara-gara dibawa. Gara-gara dibawa Kak, aduh mama katanya. Ada aja yang dibawa tuh memang. Stres yang dibawa tuh. Aduh mama, maksudnya? Iya. Mama kakak sama makku mau diadu katanya. Mau diadu apa? Apa yang Stres yang dibawa itu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bersyukur ya kalau yang sudah tua itu mendapatkan hidayah itu bersyukur loh. Jadi maksudnya begini, hitungan dosa itu tidak begitu banyak lagi. Betul. Kalau bisa waktu Allah mengizinkan mengucapkan kalimat syahadat 5 hari kemudian meninggoy kan? Wih, kali tua. Kayak Ustaz Baban Kak ya, sebelum wafat ibundanya. Enak kali. Masya Allah. Aku pun kayak gini teman-teman ya. Aku kan moderator di sini toh. Nanti saya naikkan. Sedih loh, sedih. Nanti kan nggak sedih. Ketawa sini tadi, sedih aku. Kayak tadi kan, pas salam-salaman kan sama makan. Mau nangis. Ya gitu. Moderator ini toh. Moderator kok ini? Enggak. Moderator. Enggak, aku enggak bisa. Oh enggak, moderator. Enggak bisa aku naikkan tamu itu aku. Ini moderator. Aku pakai akun lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hanya nak ucapkan selamat pengantin baru pada Abang Sal. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya itu je lah. Terima kasih. Saya semak di bawah ya. Siap.
Ya, makasih banyak Bang Jojak ya. Sekron barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya silakan teman-teman yang mau naik, ucapkan ucapkan selamat buat sisalnya, silakan. Doa-doanya silakan. Ya oke. Assalamualaikum Bunda Neni Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda yang mau disampaikan. Terkhusus kepada mempelai Sal Pasaribu dan istrinya silakan. Ya, untuk abang Salnya, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Dan takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin. Semoga punya keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Oke, udah disiapkan tupaknya Kak Neni? Apa itu bang? Tupaknya, amplopnya. Apa nih bang? Sah, alhamdulillah sah guys. Hamba Allah aja ketawa tuh hamba Allah. Yang dari Karawang. Oke. Lagi, silakan teman-teman, saudara muslim yang mau naik ke Sal Pasaribu, sekedar ucapkan selamat dan doa-doanya silakan. Sal, mana noreknya? Bacakan Sal. Bacakan Sal. Untuk hari ini ku berikan Sal. Ku izinkan di komalku. Silakan. 55. Berapa Sal? 55 85 0 22 869 Apa itu? BC. Saya ulangi teman-teman ya, 5585 02 2869, iya kan? Yes. Baca ya, baca. Ayah Bang Andi Bala, ya silakan Bang Andi Bala. Masya Allah Bang Andi Bala, keren Bang Andi Bala keren. Iya, bagi teman-teman yang sudah nyampaikan tupaknya, boleh tapping di bawah ya teman-teman ya. Sal, aku udah kirim ya tupakku, bilang gitu, boleh. Kalau baca ini nggak ada kayak Brimo gitu ya? Brimo nggak ada ya? Nggak tahu Pak. Nggak ada notifikasi. Notifnya cuma di email. Iya, dia cuman ini, tapi ini belum ada notifikasi. Oh, belum ya? Sabarlah, mungkin jaringan. Selamat ya bang. Makasih abangku. Teh Yeri, Iya bang, iya bu. agama apa bang? Islam? Iya of course. Mau Sal. selamat aja. Sal, tupakku udah Sal ya. Tupakku udah aku kirim Sal. Cuman itu deh yang bisanya Sal ya, belum gue dia aku soalnya Sal. Aku kirimkan itu. Kirimkan dulu dari aku, limpul aja. Limpul Belum lihat dari Bang Paru belum lihat. Limpul aku. Oh berarti Itu kirim dulu, nanti aku ganti. Insya Allah. Ketika Serius ini? Hah? Serius? Iya. Nggak jangan. maksud aku serius. Serius limpul. Atas nama siapa ya namanya gitu? Itulah itu, nggak ada duitku. Namanya yang gitu teman-teman, namanya yang gitu. Kok lebih banyak dari aku cuma 20.000 kok. Kok lebih banyak kau dari aku? Kan jadi gak enak aku sama si Sal ini toh. Wah, kok kayak gitu lebih banyak kau. Udahlah itu, nanti ku ganti. Sal, jangan kau banding-bandingkan Sal ya. Aku pun kalau tahu dia tadi si Nora ngasih limpul, ngasih 60.000 aku tadi betul. Nggak tahu aku tadi sana.
jangan dilihat dari jumlahnya ya Sal. Niat ikhlasnya. Enggak. Mudah-mudahan rezeki Enggak. buat Sal. Aku tuh, kan aku bilang tadi sama Bang Farouk. Baca, Bang Bang Farouk. baca, BCA. Iya Bang BCA. Kecil kali, janganlah kayak gitu Kak Aulia. Bang Farouk besar loh. 2 miliar Bang Farouk. Oke, kita juga. Aku lagi sensi loh mendengarkan kata 2M, lagi sensi aku loh. Kalau nggak 2 juta, 2 juta Bang Farouk. Udah, Sal, udah aku kirim ya punya itu Nora udah. Sahab. Makasih Kakak Nora, terberkati jalanmu. Terberkati si Gondrong. Apa yang kau ingin capai? Bang Farouk. Silakan Bang Leh Yeri. Silakan Bang Leh. Mau selamat aja. Mau bantu promosiin boleh nggak channel YouTube? Oh, channel YouTube ya, silakan. Iya, lanjut aja. Apa Bang? Jadi Masya Allah. perempuan tuh. Coba Dari lagi Bang Sal, tadi Farouk. kau berkati gondrongku Sal. Berkati gondrongku. Ah, dari Bang Makasih, Rudi, Kak Nora. Ibu udah itu Sal. Dari Bang Rudi, Masya Allah. Syukran Bang Rudi ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Bang. Aku umumkan ya. Kalau nanti aku menikah sama gondrong, ya, aku live-kan menikah sama gondrong, tempat wisata di mana kami berbulan madu. Jangan kalian sedikit tumpah kalian ya. Amplop kalian jangan sedikit. Coba Sal, berkati dulu. Gondrongku diberkati bagaimana Sal? Terberkati lah si Gondrong. Jangan diberkati Bang Rudi. Silakan Bang Leh. Lo tadi dia mau promosi lo katanya Bang Leh Yeri itu tadi mau promosi tadi. Boleh dituduhkan dong. Promosi dia mute. Naikkan lagi moderator, naikkan lagi. Bang Farouk 25 juta teman. 25 juta. Ya, pokoknya intinya siapapun yang sudah men-TF memberikan kado, ya, rezeki untuk Sal, ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah melebihkan rezekimu, ya, melancarkan usahamu, memudahkan segala urusanmu. Amin. Amin. Ya. Sal, ini dengar Sal ya, ini nasihat dariku. Dengar Sal, ini nasihat Sal, ya dari seniormu. Aku duluan merasakan rumah tangga samamu, ya. Jangan pernah pelit kepada istri Sal. Ya, bahagiakan istrimu, ya. Jangan pernah pelit kepada istri, bahkan terkesan membatas-batasi, ya, pemberianmu terhadap istrimu. Jika memang kau mampu memberikan dunia dan isinya kepada istrimu, berikan kepada istrimu. Ya. Manusia di atas bumi ini selain daripada orang tuamu yang pantas untuk kau sedekahkan, pantas untuk kau bahagiakan, pantas untuk kau manjakan, itu istrimu. Istrimu, jangan orang lain, ya. Kalau kau punya rezeki, bahagiakan istrimu. Kalau bisa jadi laki-laki, jangan menjadi laki-laki yang menjatah-jatah istri. Kalau memang kita punya rezeki, tanya sama istri, kau mau apa? Kau pengen apa? Gitu loh. Bahagiakan dia. Karena apa? Karena kita sebagai laki-laki bisa menyaksikan sendiri Sal. Capek kali menjadi perempuan itu Sal, jadi istri itu. Dia telah beranak, kelak dia akan bertaruh nyawa melahirkan anak keturunanmu, nasabmu. Satu tetes darah yang keluar dari tubuhnya itu, andaikan kau berikan dunia dan isinya ini, tidak akan mampu untuk membayar itu. Bahkan kehidupanmu 9 nyawa dalam dirimu tidak akan mampu untuk membayar itu. Ya, jadi itu yang pertama, ya, loyal aku kepada istrimu. Yang kedua, jangan dibentak-bentak istrinya. Banyak-banyak bersabar sama istrimu, ya. Jangan sedikit-sedikit tensi, sabar saja. Ingat, Pak, wanita itu tidak menggunakan akal melainkan perasaan. Paham itu? Antara perasaan dengan akal itu selalu akan kontras. Kita laki-laki gunakan akal, terkadang perempuan hanya menggunakan perasaannya. Ya, jadikan dirimu adalah sosok di mana dia bisa, ya, memanjakan dirinya,
Ingat, dia anak perempuan seorang saudara muslim kita. Mungkin waktu dia masih jadi anak dari ayahnya sebelum kau nikahi, ayahnya itu sayang sama dia, dikasih uang jajan, dikasih uang bedak, gitu loh, dimanjakan dia sama ayahnya. Jangan setelah dia menjadi istrimu, dia kehilangan semua ketika kau mampu melakukannya, kecuali kau gak mampu, Sal. Gitu loh, saling bersabarlah kalian terhadap ujian Allah ketika nanti kalian mungkin ya, naudzubillah keadaan ekonomi kalian dalam keadaan sulit, ya kan, saling sabar menyabarkan kalian, saling menasihati dan kalian, ya. Itu Sal ya. Enggak perlu kau ajarin lagi kalau tentang dalil-dalil. Kau bisa mengkaji seperti mana Nabi Muhammad SAW memperlakukan istri-istrinya, dan juga kau bisa mengikuti bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW memperlakukan istri-istrinya. Oke, Kacang, selamat bergabung Kacang. Bang, saya tes dari Bang Faruk boleh. Nanti saya transferkan ke si Salnya. Bang Apa Budi itu? mungkin mau nyampaikan. Bang Budi. Oke. Ya, silakan Bang Budi. Assalamualaikum Bang Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma satu pesan aja Bang. Beberapa pun emosi itu, apapun itu masalahnya, tapi itu soal yang fatal ya. Jangan pernah kita lengket tangan kita kepada istri kita. Itu aja lah Pak pesanku. Ajaran Islam, betul Bang, ajaran Islam. Jangan pernah lengket tangan kita ini pada istri. Kecuali yang fatal ya. Kalau fatal boleh. Itu aja ya pesanku Bang ya. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ngasih nasihat kepadaku juga nggak apa-apa, yang mau memberi saran juga tuh nggak apa-apa, itu sebagai motivasi terhadap aku gitu. Iya benar, itu namanya EP. Selamat ya Sal ya. Amin Bang, amin. Menempuh hidup baru Sal. Semoga cepat-cepat dapat momongan ya, yang soleh-soleh. Amin. Amin. Bersabarlah menghadapi istri Sal. Itu yang paling utama Sal, kalau menurut saya ya Bang Faruk ya. Kesuksesan itu ada pada istri. Jika bangsa itu sabar gitu. Itu tadi saya udah ada tadi dikit dicek aja Sal. Oke, dari Bang Faruk masuk lagi. Banyak kali Kak Nora dari Bang Faruk. Termiut Bang Faruk, termiut. Termiut. Abang termiut loh. Bukan Ada miut di Bang situ. Faruk. Di mute itu loh, itu Sal. Iya Bang Faras. Turun Bang ya. Itu tadi ada saya kirim sedikit itu. Assalamualaikum. Dan bermanfaat. Bang Faruk, abang buka dulu mute. Itu dari Ito Rosdawati, bukan dari aku, dari Ito Rosdawati. Oh, dia kirim itu. bukti Kupikir transfer dari ke aku. ke WA aku. Ya. Kupikir Bang Faruk terus. Ini luar biasa Bang Faruk ini. Betul-betul dari cawan si gondrong nih kan, kupikir gitu. Doakanlah Sal. Amin, kok amin. Semoga berkah lah kalian yang telah memberi, yang sudah memberi partisipasinya teman-teman. Cepat dalam bahasa Bataknya, terima kasih ya. Semoga berkah atas waktu kalian semua. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nora sedih tuh. Aku sedih loh. Kalau sudah ada tadi itu nasihat-nasihat begitu, dengarkanlah Sal ya. Pokoknya jangan sampai hilaf kata, hilaf perbuatan. Sakit loh kalau perempuan yang dibentak, sakit perempuan yang dijatah, sakit perempuan yang ditampar, itu sakit. Ya Elsadeh ya. Karena kemarin aku lihat mamanya Elsadeh habis dibakbung sama bapaknya. Itulah Oh begitu. Iya. Tapi enggak. Yang penting suami istri gitu. Ya, silakan kacang siobuk. Tadi mau nyampaikan apa bang? Ya, saya terdengar suara saya.
Diingat Bang, Terdengar. diingat. Elsa Dek di mute dulu, Dek. Dek, ya. Ya silakan kacang siobuk dari Sibolga. Enak nih kacang siobuk nih. Bang? Oh, Bang. Bang. Bang? Oh, alah. Iya. Ya silakan, Ya. Bang. Kedengaran? Kedengaran. Kacang Oke, siobuk kalau bukan di dari Borkonda Tarutung itu ya. Kacang siobuk itu memulai- dari Sibolga loh. Bukan Tarutung. Lanjut. Jangan bilang dari Sibolga, nanti marah orang Sihobuk duluan. Iyalah, tapi kan Siobuk bukan daerah apa itu. Ya silakan lanjut. Lanjut Tito. Iya. Kalau di keluarga itu yang penting saling mengerti saja, saling mengasihi. Kalau persoalan itu udah pasti ada nanti tuh. Yang penting waktu ada masalah kita ingat perjanjian kita sama pasangan kita. Saling menghargai, itu saja pesan saya. Kalau udah saling menghargai, kalau ada pun masalah, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Iya. Kalau satu api, satunya harus jadi air. Jangan dua-duanya jadi api, begitu. Abang Islam Kristen Bang? Saya Kristen. Oh, gitu. Ya udah, makasih Bang ya. Kristen ngasih pencerahan kepada kami orang Islam. Kenapa Kristen memberikan pencerahan? Hah? Karena kita Kau manusia. ngomong kayak gitu sementara kau berdoa kepada orang. Gimana ceritanya? Meminta doa kepada orang, memberikan pencerahan kepada orang yang menuhankan Allah. Aneh kamu. Kita bisa kepala dingin dulu bercerita, bisa. Iya, boleh. Kayaknya kita nggak usah saling mengejek. Saya sangat menghargai orang Islam karena saudara-saudara saya banyak orang Muslim, sahabat saya Muslim. Yang mengejek siapa, Bang? Masalahnya gini, bagaimana kamu memberikan pencerahan kepada orang sementara kamu tidak bisa mencerahkan dirimu? Kamu tidak bisa menilai atau melihat atau menyembah mana Tuhan, mana anak orang. Bagaimana mungkin kamu memberikan pencerahan nih kepada Sal sementara kamu belum cerahkan dirimu? Itu loh. Kamu dulu kamu cerahkan siapa Tuhannya, itu baru keren. Masa iya kamu mencerahkan kepada orang yang punya Tuhan yang benar sementara kamu menuhankan anak orang? Begitu Bang. Jadi gak usah kasih pencerahan Bang. Ya, gak usah. Sal gak butuh pencerahanmu. Saya tidak mencerahkan. Iya, Saya nggak apa-apa, hanya nggak apa-apa, berbagi nggak apa-apa. Iya, pendapat, itu. berbagi pandangan. Kalau tidak Ya itu. diterima, Bang Kacang. begitu kan? Ya, terima kasih. Iya. Kalau tidak suka, bisa didengarkan, nggak apa-apa. Ya, Begitu. nggak apa-apa. Kalau kamu didengarkan kamu diam. Gimana kita nggak dengarkan kamu ngomong? Gimana sih? Kamu suruh kita nggak dengarkan. Suruh Tadi kamu saya- ngomong. Aneh Tadi kamu. saya bicara. Saya bicara, kakak ini marah-marah. Nggak marah, saya ngasih tahu loh Bang. Saya nggak marah. Saya ngasih tahu. Bagaimana mungkin kamu bisa memberikan pencerahan atau nasihat kepada orang sementara kamu tidak menasihati dirimu loh. Dirimu dulu nasihati. Siapa Tuhanku ya? Itu dulu. Itu kan menurut kakak. Saya Ya juga- memang jelas itu menurut saya. Iya, menurut saya keyakinan saya benar. Menurut kakak keyakinan kakak Nah, benar. bagaimana kamu meyakinkan diri kamu benar memberikan pencerahan atau itu ceramah kepada orang? Coba, di mana kebenaranmu? Kamu menolak Bible-mu. Bible-mu aja kamu tolak. Sosok-sosok memberikan cerahan kepada orang. Sosok-sosok menasihatin orang. Sementara Bible-mu kau tolak. Kapan saya Terima dulu menolak? Bible-mu. Terima Bible-mu di mana di Bible-mu dikatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Baru kamu beri cerahan kepada orang. Coba. Jadi kalau kamu gini loh, kalau kamu mau mengoreksi orang, istilahnya ngoreksi orang, koreksi diri dirimu, bener dirimu, bener gak ya? Bener gak ya?
Bagaimana kamu beri kecerahan kepada Sal? Kamu sendiri menolak Bible-mu, menolak kebenaran. Kamu merasa dirimu yang benar. Jadi buat yang Kristen nggak usah memberi kecerahan di room ini ya, nggak usah. Kamu tidak mau saya mendengarkan atau kami mendengarkan, ya kamu jangan ngomong, ya. Berarti saya Tuhan aja kamu tolak, gitu. sosok beri cerahan kepada orang. Bukan tadi saya diminta bicara. Kalau saya udah cukup Ya bicara. karena dibicara, karena dikira kamu Islam. Ujung-ujungnya salahnya agamamu apa bang? Ternyata kau Kristen. Ya, Kamu saya diberi tidak- cara, bukan diberi ceramah. Ayo kamu ngomong, kamu agama Kristen, diskusi kita. Sabar bu, jangan marah-marah bu, sabar. Saya nggak marah. Ayo kita diskusi aja, gak usah beri cerahan. Diskusi aja kita. Bisa, kalau saya mau diskusi, saya mau, nggak apa-apa. Nggak ada. Silakan. Ini temanya Oten umat hayalan saja. Oten umat hayalan saja. Ini artinya apa ini? Maksudnya ini? Artinya apa maksudnya ini? Oke, ini kenapa dikatakan ini umat hayalan saja? Karena kalian menghayal. Menghayal kalian mengatakan Yesus Tuhan. Padahal Bible mengatakan Yesus utusan. Jadi kalian umat hayalan saja. Enggak, saya mau tanya, Oten ini apa? Oten. Orang Kristen, akan Oten aja kok nggak tahu. Sosok mau kasih cerahan sama si Sal. Masalahnya saya Katolik. Ya, emang kalau orang Kristen itu Katolik bukan termasuk Kristen? Bukan? Kami itu Katolik Protestan. nggak mau dikatakan Kristen. Katolik beda, kami beda sama Protestan. Kami Katolik. Nggak mau mereka dikatakan Kristen. Iya betul. Oke, ya, Oten ini orang Kristen. Jadi kalau kamu merasa bukan orang Kristen, kamu merasa Katolik, berarti kamu punya Tuhan berbeda dengan Protestan. Kami punya, Sama kan? Kami punya Allah. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ah, ya udah sama aja kau Kristen. Beda loh bu, beda. Bukan beda. Ini Sama. sebentar. Saya buat yang di bawah. Yang di bawah ini ya, dia Bunda Esti. Kalian itu, kalau kalian Islam yang di bawah, dia Bunda Esti, sabar Bunda Esti. Kalian sama Oten Longor. Masa kalian biarkan dia kasih cerahan kepada Sal, sementara dia menuhankan anak orang. Ini yang di bawah ini typing aneh-aneh loh. Buat sabar Bunda Esti. Kalian dengarkan dia ngomong, beri cerahan kepada Sal. Ini kalian periksa. Bagaimana kalian mau dengarkan dia ngomong, beri kecerahan kepada Sal, sementara dia menolak kebenaran, dia menolak Tuhan, dia menolak Allah. Aneh kalian yang di bawah nih. Periksa ini kalian yang typing. Sabar Bunda Esti, sabar Bunda Esti. Diam Bunda Esti, dengarkan dia. Apa ini dengarkan dia? Yang typing, dengarkan dia Bunda Esti. Dengarkan apa yang mau didengarkan. Memang aneh kalian yang typing di bawah ini. Masa mau didengarkan pemakan babi? Aneh kalian typing. Koreksi typing kalian ya. Saya nggak suka ada Kristen memberi kecerahan kepada saudara iman saya. Karena apa? Allah aja dia tolak. Bagaimana dia mau memberi kecerahan kepada si Sal, sementara Allah dia tolak. Tuh kalian dengar kan? Yesus itu Tuhan katanya kan? Memang aneh kalian memang di bawah ini. Udah berobat lagi kalian di bawah, makan obat. Aneh aja kalian. Nah, kamu mengaku kalau kamu Katolik, tapi kamu malu mengaku kamu Kristen. Karena sementara tuh Kristen itu ada dua, Katolik dan Protestan, maksudku Protestan. Udah. Nah, kalau kamu mau menolak Katolik itu adalah Kristen, seharusnya Yesus juga bukan Tuhan. Karena hanya Kristen yang mengakui Yesus itu Tuhan. Kamu mengakui Yesus itu Tuhan, ya berarti kamu Kristen. Saya itu pengikut Yesus. Menyembah Allah. Nah, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, menurut kami Ya Katolik udah, Tuhan. bagaimana kamu mau mengikuti Yesus, yaitu di mana menyembah Allah, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Kenapa Yesus dituhankan? Coba kakak tanya dulu sama. Ujung-ujungnya gini kenapa? Oke, kenapa Yesus dituhankan? Kenapa? Karena tidak ada manusia di muka bumi ini dimanapun bisa bangkit dari antara orang mati. Lazarus bangkit di antara orang mati. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Yang membangkitkan Bapa melalui Yesus. Berarti siapa? Berarti Tuhan adalah Bapa. Yesus adalah utusan. 3 di dalam 1. Itulah ajaran kami Katolik. 3 di Proseta di Protestan juga bilang 3 dalam 1, bukan cuma Katolik. Tidak. Protestan tidak juga boleh. bilang Tritunggal. Kayaknya diskusi perlu saling menghargai nih. Perlu saling menghargai. Emang saya di mana tidak menghargaimu?
Karena ajaran Islam juga saya sangat menghargai, saya apresiasi ajaran Islam. Sama sekali teman-teman saya Islam sangat saya hargai. Ya, saya tidak setuju dengan ajaran dari keluar mulutmu. Saya setuju dengan Bible-mu, di mana Bible mengatakan bahwa Yesus itu utusan. Tidak setuju, tidak sependapat denganmu. Kamu menyangkal Bible-mu. Itu baiknya disimpan dalam pikiran ibu saja itu. Baiknya disimpan di dalam pikiran ibu. Sekarang mana di dalam Bible-mu Yesus mengatakan dia Tuhan? Ayo. Di mana? Dalam Bible mengatakan Yesus dia Tuhan, di mana? Oke, saya yang jawab. Diam dulu ya Sadai. Aku si kacang ini tuh diam dulu Sadai. Di mana dalam Bible Yesus mengatakan dia Tuhan? Di mana? Tunggu ya, saya ambil dulu tulisnya ya. Karena sebenarnya dalam teksnya ayat Alkitabnya saya betul-betul ayatnya nggak tahu di mana. Tapi ini dia. Kamu tidak tahu ayat. Kamu tidak tahu ayat Bible. Sok-sok memberikan cerahan kepada saudara iman saya. Yang memberikan cerahan kepada saudara iman saya minimal harus tahu tentang Al-Quran. Minimal harus tahu tentang apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Bukan yang diajarkan oleh Yesus. Ya, Yesus terhadap kamu. Dan Yesus juga mengajarkan yang baik-baik, bukan tidak baik. Dan kami bukan umat Yesus. Jadi kamu gak usah berikan cerahan kepada saudari iman saya. Kami bukan umat Yesus, kami umatnya Nabi Muhammad. Jadi kau gak usah kasih pencerahan. Ya, nah ayat Bible aja kau tidak tahu. Sosok memberikan cerahan. Saya dengar dulu kakak cantik. Saya kan gak hafal semua isi Alkitab. Jadi kan saya perlu lihat dulu. Nanti saya bicara salah. Silakan. Kan tidak bagus. Berarti PR ya. Berarti PR ya. Benar. Yang penting saya pernah baca, tapi saya lupa di mana terletak ayatnya itu. Saya pernah baca, tapi saya lupa. Yohanes 13:13. Bisa saya ingat. Mau bilang. Karena banyak ayat Alkitab ini. Yohanes 3:13 mau bilang. Apa kak? Yohanes 3:13 mau kau bilang. Coba ya, saya lihat dulu ya. Karena Alkitab saya ada di kamar ini. Ambillah, orang di kamar kan itu dekat. Nah, Yohanes 3:13 pasti itu. Kalau bagi orang Katolik itu nggak harus diperdebatkan lagi soal Yesus sama Tuhan. Itu memang kami akui adalah Tuhan kami yang hidup. Itu bagi Katolik. Sesama Katolik tidak memperdebatkan, sesama Katolik. Sama halnya kami, sesama Islam tidak memperdebatkan siapa lagi Tuhan. Karena memang Tuhan kami satu, Allah. Sebagaimana Yesus juga menyembah Allah. Iya, kami juga mengakui Allah juga. Nah, kalian mengakui Allah dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Pertanyaan saya Bang Esti, apalagi Bang Esti, apa yang sadar? Tunggu, apakah Allahmu sama dengan Allah kami? Emang kau punya Allah? Emang kau punya Allah? Menjawab itu aja nggak boleh. Siapa rupanya Tuhanmu? Siapa Tuhanmu yang sadar? Tuhan saya Maha Kuasa. Bukan Tritunggal, tapi Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa itu? Siapa yang Maha Kuasa? Siapa? Gini kok, itu yang coba kita pikirnya ya. Dengar dulu El Sadai, simak dulu ya. Simak dulu, kita bangun dulu kerangka berpikirnya biar kita jangan lari kemana-mana. Tapi untuk si kacang, sebenarnya dari awal diskusinya udah selesai. Karena dia akui, Yesus itu statusnya dituhankan. Dia menuhankan Yesus itu sendiri. Itu udah urusan pribadi dia sebenarnya. Jangankan Yesus yang dia tuhankan, tutup panci mau dia tuhankan, kaleng kerupuk mau dia tuhankan, itu urusan dia. Karena dituhankan bukan Tuhan. Nih, ntar saya balikkan dulu kameranya, kita bangun kerangka berpikirnya. Islam. Siapa Tuhannya Islam? Adalah Allah. Surah Toha ayat 14, ya, surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, dan ada banyak surat lain di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya tanyakan, dalam iman Kristen, ya, di mana ayat dalam Kristen, di dalam Bible
ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan buat umat Kristen. Di mana tertulis? Oke. Aku adalah Allah, Tuhan Kristen. Di mana? Emang tidak ada paruh ketahui karena tidak Ya udah mengenal habis. Selesai. Ternyata hayalanmu saja El Shaddai. Selesai. El Shaddai, saya tidak ingin mendengar El Shaddai dengan abang El Shaddai. El Shaddai dengan abang El Shaddai. Saya sudah muak mendengarkan hayalan-hayalan dan juga angan-angan kalian. Kalian berhayal kalau kalian punya Allah, sementara ya fakta dalam Bible kalian menyatakan kalian nggak punya Allah, bahkan nggak punya Tuhan. Seiring karena kau tidak bisa menunjukkan data, berarti yang kau sampaikan cuma hayalan. Kalau kau lanjutkan lagi, semakin banyak hayalan-hayalan yang terbaru yang akan kau sampaikan kepada kami. Ya silakan Kacang, ada yang mau disampaikan lagi tentang hayalannya, silakan. Oh, kami nggak dalam hayalan, kami dalam dunia nyata. Kami nggak sedang menghayal. Oke, kita buktikan. Anda berhayal atau beriman. Kita beriman. Anda menyembah kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Oke, kita buktikan ya. Anda berhayal atau Anda beriman atau berhayal. Coba sebut satu ayat dalam Bible di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan untuk Kristen atau untuk Katolik. Di mana? Di mana? Aku adalah Allah, Tuhan sesembahan untuk Katolik. Di mana? Maksudnya? Coba Bang. Jika memang kamu itu memiliki Tuhan dan juga sesembahan yang kau katakan Allah, ya, sebut satu ayat di dalam Bible-mu di mana Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah Allah, Tuhan sesembahan untuk Katolik. Di mana? Bentar ya Bang ya. Ya. Silakan di sana. Kabur, menghayal kan? Hayalan saja. Sebentar, tak sampai 2 menit untuk membuktikan bahwasanya yang ada pada kalian bukan iman melainkan hayalan saja. Mana dia? Mana dia? Kabur. Ya Allah. Sal, itu ada kiriman juga ya dari Bang Effendi Matondang, Sal ya. Jangan lupakan perpuduhanmu, Sal. Apa Bang Barung? Sorry tadi aku ke depan ada tamu. Itu ada kiriman juga lagi dari Bang Effendi Matondang melalui rekening. Kirim balik ke kau. Ya. Jangan lupa perpuluhanmu. Sal. Itu Faruk dia punya bank kan Mandiri, kau BCA, itu kena biaya adminnya itu. Iya. Ya gimana, Kacang? Sudah ada datanya? Kacang? Kacang? Ini si Yohan ini. Bang mau tanya, aku mau murtad. Itu sinonim katanya gini. Bang aku mau tanya kata si Yohan, aku mau jadi binatang kata dia. Kau kalau mau jadi binatang gak usah bilang-bilang. Jadi binatang kok bang, gayangan aja. Itu sinonimnya itu karena apa? Ketika kau murtad, kau nggak punya hukum. Kau nggak punya aturan perihal apa, Faruk? Perkawinan, penguburan, peribadatan, semua nggak punya hukum. Ah, lantas apa bedanya kau sama binatang? Babi itu suka-suka babi mau kawin sama siapa? Kau juga suka-suka kau mau kawin sama siapa?
Babi itu suka-suka dia mau makan apa. Kau juga setelah murtad suka-suka kau mau makan apa. Jadi nggak usah kau bilang-bilang seperti itu, gitu loh. Kok bangga jadi binatang? Terus kami harus bilang, wow gitu. Paling kami memandang kau dengan senyuman sinis. Longor. Iya, bebas pula jadi babi lah. Tak berakal lah seperti monyet, apalagi. Bebas hidup bebas, makan dan kawin seperti apa? Seperti babi. Nggak punya akal karena mematikan akal seperti apa? Monyet dan kera. Cobalah. Harus dipimpin, harus dibimbing. Kalau dilepaskan saja begitu tidak digembalakan, maka akan merusak tanaman dan juga tempat tinggal orang lain. Seperti apa? Domba. Domba itu kalau nggak digembalakan, masuk ke kamar orang, Anjing itu dilepas pun nggak akan mau masuk ke rumah orang. Nggak mau dia itu, masuk kamar orang nggak mau. Domba masuk di kamar orang, diusir nggak peduli dia. Mbek. Hus, mbek. Makanya dia harus digembalakan. Makanya ditanyakan kewarasan dari orang-orang yang menginginkan dirinya disamakan sama domba. Apalagi not human, life, cyanida, hapus margamu. Datang kau kemari berkuatus. Yang berpikirnya. Alhamdulillah bisa beli mesin cuci. Alhamdulillah. Ya kalau bisa bukan hanya bisa beli mesin cuci Sal, ya dari tupaknya kawan-kawan, amplopnya kawan-kawan, kau bisa buka toko mesin cuci ya. Furnitur, elektronik. Apa itu laundry, bukan laundry pun cocok laundry. Iya laundry. Buka elektronik. Macam 200 juta aja. Alhamdulillah kan, alhamdulillah lah. Bisa beli mesin cuci dulu lah. Nanti Bang Faruk tokonya nyusul Bang Faruk ya. Oke, kita naikkan Pablo. Itu Isti, kok tadi kenapa sedih itu Isti? Prediksi apa pula Baluam? Hah? Sedih kenapa pula? Oh, kok nggak sedih tadi? Kok jangan premi kok ya Baluam di si Paru apa sih? Kenapa? Oh, nggak kata kawan-kawan di bawah tadi Nggak Bang. boleh kok Apa kayak itu? begitulah. Ante, Iya. jangan kau panggil dia Faruk. Dia bapak Faruk. yang salah Bapak Dale. Bapak Dale. Bapak Dale. Kenapa kau bilang kau sedih Bapak Dale? Oh, Enggak, kata kawan-kawan tadi itu di bawah, bilang kau sedih. Oh, gara-gara si Saldika gitu. Saldika Esti sedih. Onde mande. Sedih kebahagiaan loh. Sedih kebahagiaan selalu. Ada-ada aja netizen nih. Iya kan aja kenapa itu? Biar si Salnya terharu loh. Oh iya, aku sangat astagfirullah. Tunggu. Iya aku sangat sedih sekali. Aku terharu akan pernikahan Sisal. Sebagaimana Sisal akhirnya bisa menikah sementara aku sekian tahun belum ada juga yang datang membinanku. Kita harus menghargai janda senior. Gara-gara rebutan kalian sama si Gondrong kan. Kalau si Gondrong. Hargailah janda senior. Hargai janda senior. Entah apa Mama. Enggak Oke, senior Ji, kali lah. Enggak senior kali 7 tahunnya. Enggak senior kali Ya. cuma 7 tahun. Ya semoga itu SD sama itu Nora berakhir ya. Aku aminkan itu. Enggak mau. Biar gak ada sainganmu kan? Bapak Dale. Ya kan Bapak Dale? Biar gak ada saingan, aku doakan kami coba nikah ke Bapak Dale.
Ya gini tuh Isti, kalian simak teman-teman kan, ternyata janda itu style bagi mereka, style. Mereka nggak mau pasangan ternyata, mereka sendiri jadi berani itu ternyata. Nggak mau aku. Nggak mau aku. Jangan kau doakan itu. Kau selalu mendoakan. Mudah-mudahan kau untuk mendapatkan. Enggak. Aku nggak mau. Nggak aku aminkan. Wallahi nggak aku aminkan. Enggak. Tahu kau? Enggak kan? Udah Aku jelas? kuaminkan lah, kuaminkan. Kuaminkan. Kalau aku kuaminkan. Aku nggak mau. Min. Semoga ya Bang Faru dapat jodoh yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga jodoh yang kudapatkan nanti memikirkan akhirat, mencintaiku karena Allah, menyayangiku karena Allah. Tapi berharap itu 2 tahun lagi. Kalau aku 2 tahun jangan. Itu Nora ini, enggak, itu Isti, itu Nora udah kayak lagu Glenn Fredly dia. Apa? Yang mana? Yang mana? Kasihku kan. Bukan, yang itu sedih tak berujung itu kayak mana rapnya itu? Sedih tak berujung. Saat menjelang hari-hari bahagiamu, atau yang ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa untuk diriku. Habis semua rasa di dada, selamat tinggal kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap, perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah. Tererererereng. Kamu ganggu loh. Menjadi